Nah, ini mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama dan di sini kan 60% masih mahasiswa, Mas. 40 ini udah pada kerja. Tapi masih usia 27 lah. So, Kak, ini sebelum gue masuk ke pertanyaan mereka, apa yang lo lakukan? Itu udah tadi, yang lo lakuin selama kuliah. Tapi ini buat teman-teman yang mungkin bisa mewakili yang sudah lulus kuliah. Terlanjur sudah lulus tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa selama kuliah. Fresh graduates lah, atau bahkan dia baru lulus kerja 2-3 tahun tapi gitu-gitu aja. Gue tahu pasti lo udah ngelakuin banyak hal setelah lo lulus kuliah. Tapi buat teman-teman yang udah ngerasa bahwa ya selama kampusnya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, tuh ngapain nih, Mas? Menurut lo harus ngapain? Misalnya gue selama kuliah kok gitu-gitu aja ya kan, gue nggak manfaatin waktu gue dengan baik, terus habis itu gue sekarang udah lulus dan karir gue juga stuck gitu-gitu kan. So menurut gue gini, jangan pernah nyesalin, itu satu dulu. Jadi lu jangan pernah punya kayak gue nyebutnya mental debt, hutang mental gitu, hutang moral gitu, kayak aduh gue dulu harusnya kayak gini ya, gue harusnya kayak gitu ya. Karena kalau lu ngelihat masa lalu terus lu nggak akan pernah maju. Jadi udah ikhlaskan masa lalu lu, tapi istilahnya lihat di mana lo berada sekarang, apa yang lo miliki dan apa yang bisa lo mulai. Maksudnya gini, kalau sekarang lo udah kerja, mungkin kerjaan lo biasa aja, it's fine. Tapi yang penting adalah lo sungguh-sungguh ngerjain itu. Oke? Orang yang sungguh-sungguh dan serius dan passionate dalam ngerjain apa yang dia kerjakan itu selalu dibantu sama Tuhan kok, kayak gitu. Jadi maksudnya gini, dulu gue waktu tahun 2012, alhamdulillah gue promote ke Asia Pasifik setelah 2 tahun kerja di Microsoft di Indonesia gitu. Rata-rata orang butuh 7 tahun. Tapi apa sih yang bikin seorang Vero bisa naik hanya dalam waktu 2 tahun gitu kan? Kalau gue lihat, pintar juga enggak, banyak lebih pintar dari gue. Oke? Terus kemudian network. Ya, kita berada di kantor yang sama, everybody knows everybody gitu kan. And it's not a big office, teknologi company kan nggak gede-gede amat gitu ya. Tapi satu hal adalah, oh ternyata gue tuh pernah ngebantuin orang ini nge-closing deal. Gue pernah ngebantuin orang itu nge-setup server. Jadi tuh gue itu kalau gue pikir-pikir banyak hal-hal yang orang anggap nggak penting, tapi gue bantuin anyway kayak gitu. Jadi apa yang bisa lo lakukan? Lo tanam karma baik sebanyak-banyaknya. Dan ketika lo ngelakuin hal baik, lupain. Paham nggak? Jadi gue tuh baru ingat kayak kok bisanya gue kadang-kadang nge-reflect, kok bisa, oh iya kan dulu gue dapet posisi ini tuh gue direkomend sama si A. Si A itu pernah gue bantuin ya dulu ya, oh iya bener juga. Terus gue dapet ini, itu karena si B. Si B itu pernah gue bantuin ini ternyata, oh iya ya. Jadi ketika lo ngelakuin sesuatu, namanya ikhlas itu gini, banyak orang definisi kayak definisi textbook gitu ya, kadang gue ngeliat textbook tuh gampang susah dipahami gitu. Ikhlas tuh simpelnya gini, lo ngelakuin sesuatu udah lo lupain, itu ikhlas kayak gitu, dan nggak modus gitu. Bayangkan kayak, oh ini direkturnya ini nih, kalau gue deketin dia gue nih bisa dapet posisi ini nih. Itu tuh nggak ikhlas tuh, karena lo udah berencana, lo udah nulis rute gitu, lo kayak lo udah ngedahuluin Tuhan. Tuhan males juga kan, kayak ini apa sih ini anak nih ya kan, orang gue yang punya kuasa ngapain lo nulis gitu kan, udah lo kerjain aja. Ya udah, misalnya ada orang minta dibantu, kalau lu bisa bantu, lu bantu. Kalau lu sempat bantu, lu bantu. Gitu kan. Karena itu nanam karma baik, biarkan Tuhan bekerja dengan universe-nya, dan everything will come back to you dari arah yang gak lu sangka-sangka. Jadi itu sih, banyak nanam kebaikan, karena itu akan membawa lu ke titik-titik yang gak pernah lu sangka sebelumnya. Kadang ini gak make sense, kayak, kok itu gimana logikanya? Kayak gue bilang, it's not all logical. Tapi, that's why we have this world gitu kan. Everything, if you think about it, 90% happen is by chance, not by plan. Ya nggak?